Halo guys, lanjut kita, Immortality. Tapi Hua Tiandu memiliki warisan dan ajaran Dewa Abadi Pangu kuno, dan memiliki banyak senjata sakti. Begitu dia melangkah ke alam keabadian umur panjang, tidak akan ada yang dapat mengalahkannya, kata Fang Han dengan getir. Aku tahu semua ini, kita akan membicarakannya nanti. Sekarang mari kita bertarung dengan murid sejati persekutuan ekstrim. Biarkan aku melihat kemajuan kultivasimu, kata Fang Qingxie. Kakak senior bisa yakin, tidak akan ada kekecewaan bagi kakak senior, jawab Fang Han dengan dingin menatap kelompok Daois persekutuan ekstrim. Memimpin dengan Fang Qingxie, Fang Han melangkah maju, matanya dengan dingin menatap kelompok Fuzhou. Sementara melangkah maju, Fang Han memikirkan cara agar Fang Qingxie tidak terjerat terlalu dalam saat pertarungan dengan sekte persekutuan ekstrim. Bagaimanapun 6 orang Daois bukanlah kekuatan yang bisa diremehkan, atau dia akan terluka, pikir Fang Han. Pada saat ini, Komandan Iblis dan Zhao Xuanyi juga menghentikan pertarungan mereka. Para murid dari sekte utama semuanya tampak sangat iri dengan kemunculan Fang Qingxie yang tiba-tiba. Daois Fuzhou menyipitkan matanya saat melihat Fang Qingxie muncul. Fang Qingxie, mengapa kamu menghentikan kami membunuh iblis? Apa kamu ingin berkomplotan dengan iblis dan menentang sekte persatuan ekstrim? Kata Fuzhou dengan suara yang tajam. Fang Qingsu, kamu harus berpikir 2 kali, jangan menjadi pendosa Dao abadi, kata Daois Changchun menatap Qingxie dengan tatapan menyeramkan. Fang Qingxie nampak tenang saat mendengar itu. Kapan kamu melihatku berhenti membunuh iblis? Fang Han adalah murid sejati sekte Yuhua, mengapa kalian harus membunuhnya? Bahkan jika dia membuat kesalahan besar, hanya kepala tertinggi sekte Yuhua yang dapat memberikan sanksi. Bisakah kau bertindak seenaknya? Kata Fang Qingxie dengan suara yang dalam. Di saat yang sama Qi Guntur melonjak di tubuhnya dan menyapu sekitarnya. Zhao Xuanyi menyipitkan matanya saat melihat itu. Sekte persatuan ekstrim bebas menunjuk Dewa Dao tertinggi. Apa karena itu kamu ingin memprovokasi hubungan kami dengan sekte Yuhua? Fang Han ini telah membantu Komandan Iblis dan membuat situasi menjadi kritis hingga berapa murid kami terbunuh. Niatku hanya ingin membawa anak ini ke sekte Yuhua untuk dihukum, kata Zhao Xuanyi dengan suara tajam. Kakak senior Zhao benar, beruntung kami cepat sadar, atau kami akan benar-benar dibunuh oleh Komandan Iblis, kata Changchun. Fang Han menunjukkan pedang iblis yang mengacaukan pikiran kami. Itu jelas dia ingin membantu Komandan Iblis, kata Zhao Xuanyi. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat mendengar itu. Kamu Zhao Xuanyi, dasar bajingan kentut, kata Fang Han dengan dingin, membuat semua orang terkejut. Dia berani memarahi Zhao Xuanyi di depan semua orang. Bahkan Komandan Iblis berdiri dengan bangga di udara dan mengagumi. Bagus, kata Yin Tianqing. Fang Han terus mencibir. Kamu jelas melihat bahwa aku telah membunuh Raja Iblis 7 darah dan merebut pedang iblis, tapi kalian menyebutku Dao Iblis? Apa ini cara sekte persatuan ekstrim? Jangan pikir aku tidak tahu kalau kamu telah lama berambisi untuk mengendalikan sekte Yuhua. Karena itu kau membantu Hua Tiandu menunggu kultivasinya ke alam keabadian dan menguasai sekte Yuhua dengan ambisi iblismu itu, kata Fang Han dengan ketus. Kekejaman melonjak di wajah Zhao Xuanyi saat mendengar itu. Kamu ingin mati? Teriak Zhao Xuanyi dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan badai yang membawa tekanan kuat melonjak di tangannya sebelum berubah menjadi tornado hitam yang dengan kejam meluncur ke arah ke Fang Han. Fang Han menyipitkan matanya saat melihat itu. Dia bisa merasakan hawa membunuh yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Apakah ini kekuatan ahli tingkat inti emas? Pikir Fang Han melihat tornado hitam yang dengan ganas yang meluncur ke arahnya membuat tubuhnya menjadi kaku. Di saat mendesak ini, simbol pohon dewa muncul di dahinya menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika Qi sejati kaisar kayu yang nampak seperti penghalang menyelubungi tubuhnya tepat ketika tornado hitam tiba dan membungkus tubuhnya. Untungnya, pohon dewa bergerak dengan tenang.
Itu seperti akar yang diturunkan yang menghalangi dan menyerap badai membuat situasi Fang Han sedikit lebih baik. Namun, badai itu masih membungkusnya, berputar keras dan menjebaknya di depan banyak tatapan tertegun. Kemampuan ilahi macam apa ini? Begitu kuat, tanpa pohon dewa, aku telah diledakkan menjadi abu. Pikir Fang Han mengerutkan keningnya, meski dia selamat dari badai hitam, tapi dia juga kesulitan menghancurkan badai hitam. Melihat Fang Han terjebak dalam badai hitam, Fang Qingxie melangkah keluar, dia mengulurkan telapak tangannya dan segera banyak tembakan api sejati langsung membombardir badai hitam yang membungkus Fang Han hingga hancur. Badai hitam hancur, dan sosok Fang Han terlihat baik saja. Fang Qingxie yang melihat itu menatap Fang Han dengan tatapan aneh, lalu menatap Zhao Xuanyi dan mencibir, "Bagus, Sekte Persatuan Ekstrim ke-12 Xuanmen, salah satu dari topan angin hitam, sebenarnya digunakan untuk membunuh murid Sekte Yuhua," kata Fang Qingxie dengan dingin. Sementara itu, Yin Tiangqing juga terkejut. 12 hukum Xuanmen, juga dikenal sebagai 3 bencana, dia baru saja berhadapan dengan bencana angin hitam yang kuat. Namun Fang Han sebenarnya bisa menahannya. Sejak kapan orang ini menjadi begitu kuat? Pikir Yin Tiangqing terkejut. Sementara itu beberapa suara percakapan juga muncul. Serangan badai hitam yang dahsyat dari kakak senior Zhao Xuanyi tidak melukainya. Fang Han ini benar-benar memiliki kemampuan. Tapi kemampuan apa itu? Bocah ini telah membunuh Raja Iblis 7 Darah, mendapatkan pedang iblis dan kuali raja. Jika dia diberikan banyak kultivasi, aku khawatir itu akan menjadi hal yang merepotkan. Jika berita ini tersebar, itu akan membuat nama bocah ini terkenal. Rasa dingin melonjak ke wajah Zhao Xuanyi saat mendengar percakapan itu, matanya dengan dingin menatap Fang Qingxie. "Fang Qingxie, kamu ingin bertarung denganku, itu masih tidak memenuhi syarat. Meski kalian bekerja sama, aku ingin melihat bagaimana kamu mengatasi 3 bencana dariku," kata Xuanyi dengan dingin. Yin Tiangqing tersenyum dingin saat mendengar itu. "Xuanyi, lawanmu adalah aku. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah melawanku sendirian, atau kita bertaruh, siapa yang bisa mencapai kedalaman rumah abadi primordial, dia akan menjadi pemenang. Bagaimana?" kata Yin Tiangqing. Wajah Xuanyi sedikit berubah saat mendengar itu. Dia melihat rumah abadi primordial di belakangnya dan mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin kembali setelah masuk. Semua ahli yang menerobos masuk selama bertahun-tahun untuk mencari harta karun, semuanya gagal, bahkan ahli keabadian ada di antara mereka. Xuanyi tersenyum dingin, pikiran melintas di benaknya, bagaimana jika aku menangkap bocah ini dan membiarkannya masuk dulu, kata Xuanyi dengan senyum sinis. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat mendengar itu. "Kamu tidak tahu malu sampai titik ini masih diam-diam ingin membunuhku. Kalau begitu jangan salahkan kami, kakak senior Qingxie, ayo pergi dan bunuh orang ini. Aku akan melihat bagaimana Sekte Persatuan Ekstrim akan membalas," kata Fang Han dengan dingin. Yin Tiangqing sedikit terkejut mendengar itu. "Bagus Fang Han. Qingxie, bisakah kau bergabung denganku dan bunuh Zhao Xuanyi ini?" kata Yin Tiangqing dengan dingin. Mendengar itu Taois Fuso dan lainnya berteriak dan bergegas terbang mengelilingi di sekitar Xuanyi, "Kalian berani." Saat pertarungan terjadi, Yin Tiangqing membunuh puluhan orang murid. Hal ini membuat 6 Taois dan Zhao Xuanyi semakin membenci Fang Han. Saat pertarungan terjadi, artefak Dao akan lebih kuat daripada artefak biasa. Bahkan ketika artefak Dao keluar, ahli alam misteri umur panjang akan bersaing untuk mendapatkannya. Fang Qingxie memiliki artefak Dao di dalam tubuhnya dan bekerja sama dengan Yin Tiangqing. Dia memiliki peluang 80% untuk membunuh Zhao Xuanyi dan lainnya. Taois Luming melotot ke arah Fang Qingxie saat berkata dengan dingin, "Fang Qingxie, kau bekerja sama dengan Sekte Iblis, Sekte Yuhua akan menjadi musuh dunia." Yin Tiangqing tersenyum dingin, "Itu belum tentu. Dengan menutup terowongan Void dan membunuh semua orang di sini, tidak ada bukti kematian. Siapa yang tahu apa yang terjadi di sini?" kata Yin Tiangqing dengan dingin. Setelah mengatakan itu, segel di tangannya berubah dan sekejap,
ada banyak segel yang menutupi terowongan Fight. Setelah melakukan semua itu, Yin Tianqing tersenyum ke arah Fang Qingxie. "Qingxie, bagaimana perasaanmu?" kata Yin Tianqing menatap Qingxie. Selama Fang Qingxie mau bergabung dengannya, dia akan membunuh semua orang. Dia telah dikejar begitu lama dan memendam kebencian di hatinya. Dia sudah lama ingin membunuh yang besar. Ini adalah kesempatan yang langka. Meski dia juga seorang kultivasi inti emas Sekte Iblis, tapi tidak mungkin baginya untuk membunuh Zhao Xuanyi sendirian. Dengan adanya Fang Qingxie, itu adalah kesempatan. Namun jawaban yang diberikan Fang Qingxie nampak mengejutkannya. Dao Abadi dan Iblis berbeda. Bergabung denganmu untuk membunuh murid Dao Abadi, itu sama sekali tidak mungkin. Tapi Sekte Persatuan Ekstrim telah menindas keluarga Fang. Aku harus bertindak. Berurusan dengan mereka, tidak ada hubungannya denganmu, kata Fang Qingxie mengayunkan tangannya. Kekecewaan melintas di mata Yin Tianqing saat mendengar itu. Baiklah, karena kamu mengatakannya, kalau begitu aku akan melupakannya, kata Yin Tianqing menghela napas pelan, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan pergi. Namun satu suara dingin terdengar. Komandan Iblis, apa kau bisa pergi? Kata suara yang bergema mengguncang dengan paksa terowongan Fight yang telah diblokir oleh Komandan Iblis, dan seorang Daoist tiba-tiba muncul. Song Wei, seru Yin Tianqing mengerutkan keningnya saat melihat sosok yang muncul. Kakak senior Song ada di sini, seru keenam Daoist dan Zhao Xuanyi merasa lega. Sementara wajah Fang Han nampak berubah, Fang Qingxie tetap tenang saat menatap Song Wei dan berkata, Song Wei, apa kau juga ingin bertarung denganku? Song Wei hanya menyeringai. Fang Qingxie, kau memang baik, karena kau tidak bekerja sama dengan Komandan Iblis untuk berurusan dengan murid Sekte Ekstrim, maka Sekte Ekstrim tentu saja tidak akan kejam dengan Sekte Yuhua. Tapi acara hari ini masih akan dibawakan oleh Kepala Sekte Yuhua, Senior Hua Tiandu. Datanglah, kata Song Wei menangkupkan tangannya. Saat suara Song Wei terdengar, satu gelombang kekuatan yang membawa tekanan kuat tiba-tiba muncul dari terowongan Void hingga mengguncang rumah abadi primordial. Ruang sekitarnya nampak berfluktuasi dengan kuat ketika satu sosok perlahan muncul. Dia adalah Hua Tiandu, lapisan ke-10 alam surgawi, hanya selangkah lagi dari alam keabadian. Kejutan melonjak di wajah Fang Han dan lainnya saat melihat Hua Tiandu muncul. Bagaimana Hua Tiandu bisa ada di sini? Ini akan merepotkan, pikir Fang Han mengerutkan keningnya. Dia adalah seorang ahli avatar, karena itu dia bisa merasakan kekuatan Hua Tiandu yang makin mengerikan. Fang Han merasa situasinya yang rumit. Ketika Hua Tiandu muncul, Fang Han memiliki firasat buruk tentang suatu peristiwa besar. Dengan kekuatan orang ini, itu sudah cukup untuk menekan bahkan seorang ahli keabadian sekalipun. Ternyata itu adalah senior Hua Tiandu. Anda datang dengan benar. Sekte Persatuan Ekstrim ingin membunuh murid Sekte Yuhua. Anda adalah senior ketua, dan tentu saja akan menjaga reputasi sekte, kata Fang Qingxie dengan matanya sedikit terangkat, seluruh tubuhnya memancarkan kilatan guntur yang menyapu sekitarnya. Saya sudah tahu tentang masalah ini, kata Hua Tiandu sedikit menyipitkan matanya melihat sekitarnya dan akhirnya menatap Fang Han. Fang Han, aku tidak menyangka kekuatanmu begitu cepat. Di antara murid sejati, itu jarang terjadi, namun kamu sangat ingin meningkatkan kekuatan, itu tidak bermoral, dan bukan yang baik dilakukan murid Dao Abadi, kata Hua Tiandu. Kilatan dingin melonjak di mata Fang Han saat dia mendengar itu dan berkata dengan tajam, sial. Aku memenggal kepala iblis, membunuh Tuan Pulau Jue Ming, mendapatkan kuali Raja Neraka kelima, membunuh Raja Iblis, pencapaian besar ini, bahkan tetua hukuman surgawi hanya akan memberiku hadiah. Hua Tiandu, jangan lupa, aku juga murid sejati, identitas kita sama, masih ada 9 tahun lagi, setelah 9 tahun, aku akan mengalahkanmu, kata Fang Han tersenyum dingin. Fang Qingxie terkejut di matanya, di antara murid sejati Sekte Yuhua, tidak ada yang berani menghancurkan Hua Tiandu, namun Fang Han berani berbicara dingin dan keras. Hua Tiandu berkata tanpa ekspresi, benarkah?
Saya mewakili kepala tertinggi sekte untuk menangani semua urusan sekte. Kuali Raja Neraka dan Pedang Iblis, tentu saja kamu bisa mendapatkan apa yang pantas didapatkan. Saya di sini hari ini, jadi jangan biarkan sekte Yuhua ikut campur masalah Komandan Iblis dengan sekte ekstrim. Fang Qingxie, Fang Han, Long Xuan, kalian bertiga, ikuti saya kembali ke sekte Yuhua. Saya bisa anggap masalah hari ini hanya kesalahpahaman kecil, kata Hua Tiandu. Fang Qingxie sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Ternyata Hua Tiandu ada di sini untuk mengikatnya dan bukan untuk menentang sekte persatuan ekstrim. Bagaimanapun hubungannya dengan Komandan Iblis sudah diketahui, jika sekte persatuan ekstrim membunuh Yin Tianqing, dia akan sulit untuk bersikap. Hanya Fang Han yang mungkin tahu apa yang diinginkannya, bukan Hua Tiandu. Fang Qingxie menatap Hua Tiandu dan berbicara dengan dingin, bagaimana jika aku tidak pergi? Apa yang aku lakukan? Sepertinya kau tidak punya hak untuk itu, kata Fang Qingxie. Hua Tiandu sedikit terkejut dan mengerutkan keningnya, jika kau tidak pergi, maka aku harus membawamu. Sekte Yuhua dan sekte persatuan ekstrim tidak boleh menjadi musuh, karena akan bekerja sama melawan Dao Iblis, kata Hua Tiandu. Wajah Fang Qingxie menjadi sangat dingin. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat, bagaimana kau membawaku pergi. Saat ini dua murid sejati luar biasa sekte Yuhua saling menatap, sambaran petir yang menembus langit, dan suhu dingin yang membekukan bumi, tampaknya satu sama lain saling membalas. Hua Tiandu tiba-tiba melambaikan tangannya dan sekejap muncul di depan terowongan Fight. Kita semua adalah murid sejati sekte Yuhua. Jika kamu ingin bertarung, kamu hanya bisa bertarung di panggung hukuman surgawi. Bukankah kamu mengenal Komandan Iblis? Aku hanya berdiri di sini. Kamu dan Komandan Iblis bisa datang bersama. Jika kamu tidak bisa melewatiku, aku akan berbalik dan pergi. Tapi jika kamu tidak bisa, pergi kembalilah ke sekte dan rajin kultivasi. Bagaimana? Kata Hua Tiandu menunjuk ke terowongan Void di belakangnya, sebelum berkata pada Song Weiyi, ahli alam surgawi lapisan ke-7. Saudara Song Weiyi, bisakah kau setuju dengan taruhanku? Setelah aku membatasi murid sekte Yuhua, kau bisa menyelesaikan dendammu dengan Komandan Iblis, kata Hua Tiandu. Song Weiyi merenung sejenak lalu berkata, kakak senior Hua mengatur semuanya, itu tidak buruk. Tapi jika kau kehilangan Komandan Iblis, itu akan mengorbankan begitu banyak kejahatan, jawab Song Weiyi. Tidak, Komandan Iblis, aku secara pribadi akan mengirimkannya ke sekte persatuan ekstrim. Aku juga akan memberikan 1000 pil ilahi, kata Hua Tiandu. Kejutan melonjak di wajah Xuanyi dan lainnya saat mendengar itu. Pil ilahi dapat meningkatkan umur 60 tahun, pil obat ini sangat sulit untuk dimurnikan dan mahal. Namun Hua Tiandu akan memberikan mereka 1000 pil, itu menunjukkan kekayaan Hua Tiandu yang tebal. Setelah mengatakan itu, Hua Tiandu menoleh ke Fang Qingxie. Bagaimana, Fang Qingxie? Tanya Hua Tiandu. Wajah Fang Qingxie tetap tenang, tapi dia tidak menjawab dan berkata pada Fang Han, kamu tidak bisa kembali, sekte ekstrim akan membunuhmu, kamu tidak bisa keluar? Kata Fang Qingxie, aku hanya mendengar perkataan kakak senior, sekte ekstrim ingin secara paksa mengambil senjataku. Aku pikir itu bau busuk, aku akan bertarung dengan mereka hidup dan mati, kata Fang Han. Bagus, kata Fang Qingxie, lalu menoleh ke Hua Tiandu, aku akan bertaruh denganmu, kata Qingxie dengan tenang. Ci guntur yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya membawa kilatan gemuruh yang menyapu ke sekitarnya. Hua Tiandu terkejut dan tidak bergerak, hanya suaranya yang terdengar, Song Weiyi, aku masih punya urusan di sini, kalian bisa menahan Fang Han, tapi jangan sakiti dia, jangan ambil senjata ajaibnya, segel saja dia, aku akan membawanya kembali ke sekte Yuhua, kata Hua Tiandu. Yin Xiangqing tersenyum dingin saat mendengar itu. Hua Tiandu, aku pergi, bisakah kau menghentikanku? Kata Yin Tiangqing dengan dingin, tapi ketika dia melihat Fang Qingxie akan mulai menyerang, dia segera mengangkat tangannya untuk melepaskan teknik penghancuran hebat. Dalam sekejap, Fang Qingxie dan Komandan Iblis bekerja sama untuk melawan Hua Tiandu. Perang besar akan dimulai.
Cerita pun selesai, buat yang penasaran dengan lanjutannya, cus tonton di TikTok Sam Budi guys, update-annya lebih cepat di sana. Yang belum ada TikTok, download dulu ya. Buat yang nge-follow TikTok Sam Budi, akan mimin fallback. Yang belum subrek YouTube, dibantu subrek guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.